Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Saya cuman memakai HP saja dan mudah-mudahan suara saya jelas ya. Karena ini saya belum tidur dan ada hal yang menarik untuk dibahas ya. Menggelitik sebenarnya ya, lebih pada menggelitiknya, makanya saya mau membahasnya, yaitu pernyataan Dudung bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Nah, ini ada protes banyak orang ya, sebagaimana dilansir oleh portal Islam menyuarakan kebenaran. Nah, kita bacakan ya, kata Dudung titik 2, semua agama itu benar di mata Tuhan. Loh, kenapa dia gak pindah agama saja? Kan sama saja katanya. Jadi oke, kita akan bahas ya. Seperti biasanya saya tetap akan membahasnya dari sudut pandang tata negara dan politik ya. Tidak soal agamanya tentunya, karena it is not my expertise untuk membahas soal itu ya. Oke, misalnya di sini ada komentar, berarti Tuhan saya dan Tuhan orang ini berbeda. Ada Republika, Legend Dudung titik 2, semua agama itu benar di mata Tuhan. Pangkostrat meminta prajurit untuk hindari fanatik berlebihan terhadap suatu agama. Kemudian ini dikatakan juga Quran surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian ayat 85, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi, oke, coba kita bacakan ya, portal islam.id. Mantan Pangdam Jaya yang sekarang menjabat Pangkostrat, Letjen Dudung Abdurrahman, dalam kunjungan kerja ke Batalion Zeni Tempur Yonzipur 9 Langlang Buana Kostrat, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin 13 September, meminta prajurit menghindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama, karena semua agama itu benar di mata Tuhan, kata jenderal yang dikenal karena menurunkan baliho Habib Rizik itu. Seperti dilansir republika.co.id ya. Pernyataan Dudung ini sontak menuai tanggapan luas publik di sosial media. Nah, ini ada tanggapan-tanggapannya ya. Berarti Tuhan saya dan Tuhan orang ini berbeda, kata Azwar Siregar. Kenapa juga dia nggak pindah ke agama lain saja? Kan sama saja, komen Firdaus Opgin. Yang bilang semua agama sama, coba praktek tiap minggu pindah agama, timpal Ahmad Zuhardi. Baru jadi sesuatu di dunia, gayanya ngatur ajaran Allah, ujar Ani Suharta. Kemudian apa lagi nih? Beni Ahmad Yulianto, ntar kalau pensiun bisa jadi menteri agama nih orang. Kira-kira begitu ya. Yang bilang semua agama sama, coba praktek tiap minggu pindah agama. Sudah ya. Tuhan yang mana? Banyak sekarang orang yang menuhankan sesuatu selain Allah. Uang pun ada yang mempertuhan. Tuhan yang mana, Siti Yuliani? Oke. Agam Poeng pingin naik jabatannya kayaknya, hahaha. Firman Ilham, menurut agama Islam nggak benar semua agama benar dong, gitu ya. Kaira, oh yang omong yang takut sama baliho IB itu imam besar, pantes lah. Duir Rosidi, mungkin dia nggak pernah belajar agama dan nggak pernah ngaji, nggak tahu saya ya. Deru Alex, fanatik agama itu wajib, menghormati agama orang lain itu harus,
Islam mengatur semua itu dalam Al-Quran dan Rasul memberi contoh menghormati perbedaan agama. Ya, saudara sekalian, saya ingin intermezzo saja ya, karena tergelitik ya, tergelitik dengan perkataan Dudung ini yang kemudian dipuji oleh BPIP ya. Jadi BPIP memuji Dudung yang katanya semua pejabat ya harusnya seperti atau bersikap seperti Dudung. Kemudian yang lainnya juga, Menteri Agama juga memuji juga ya. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya ada banyak hal yang kita garis bawahi dari pernyataan Dudung itu. Tapi saya mau melihatnya dari konteks politik saat ini. Nah, konteks politik saat ini berkelindan dengan soal posisi Presiden Jokowi terhadap Islam atau kelompok-kelompok yang mengidentifikasikannya dirinya sebagai kelompok Islam atau kelompok massa Islam atau partai Islam. Tentu tidak semuanya, karena kalau semuanya pemerintahan Presiden Jokowi pasti jatuh karena Islam 80% lebih. Tapi yang ingin saya katakan adalah Islam politik mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya tentu saja FPI, PA 212, kemudian GNPF Ulama, to some extent juga Muhammadiyah misalnya, dan beberapa kelompok Islam lainnya. Nah, yang mendukung adalah kelompok NU struktural terutama. Karena memang kelompok NU struktural banyak yang terserap di pemerintahan. Seperti misalnya yang menduduki jabatan di BPIP dan komisaris, kemudian yang menduduki jabatan Menteri Agama, dan lain sebagainya. Jadi ada memang kelompok-kelompok Islam yang besar, organisasinya yang berada di sisi pemerintahan, tapi ada juga yang mengambil jarak dari pemerintahan. Nah, yang mengambil jarak dari pemerintahan ini sering dianggap orang yang fanatik, orang yang dianggap tidak pro NKRI, orang yang dianggap tidak bisa menerima perbedaan, bahkan tidak bisa menerima Pancasila. Jadi dianggap radikalis, ekstremis, dan lain sebagainya, kata-kata yang sering terdengar dari para buzzer Jokowi. Padahal jumlahnya sangat banyak, dan ini menurut saya menjadi tidak produktif ketika Presiden Jokowi coba merangkul kelompok kanan, ya kan, dalam politik, dan sepertinya cenderung membiarkan kondisi keterbelahan ini. Jadi ketika misalnya Presiden Jokowi melakukan politik belah bambu terhadap kelompok Islam, jadi ada kelompok Islam yang diakomodir di istana, tapi ada kelompok-kelompok Islam yang justru sepertinya dimusuhi, bahkan menjadi objek atau sasaran untuk dihina, dicaci, dimaki, bahkan dipenjarakan seperti Habib Rizik. Maka yang terjadi adalah tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, atau pemerintah justru menjadi faktor pembelah umat Islam. Jadi faktor pembelahnya justru pemerintah. Nah, karena itu soal statement ini bukan lagi soal akidah, bukan lagi soal ajaran, tapi pada soal arus politik. Jadi kalau Anda mau dekat dengan pemerintah, Anda harus bisa memilih statement mana yang mau didengarkan pemerintah saat ini. Nah, Dudung menurut saya tahu betul statement mana yang mau didengarkan pemerintah saat ini. Jadi ketika dia mengatakan semua agama sama, maka itulah yang ingin didengarkan lingkar istana. Itulah yang ingin didengarkan BPIP. Itulah yang akan didengarkan orang-orang yang sekarang ini berada di kekuasaan. Dan Dudung tahu betul memainkan psikologis seperti itu,
Sama seperti dia kemudian berani pasang badan terhadap Habib Rizik, menantang perang FPI, kemudian memerintahkan penurunan baliho, dan hadir dalam press conference tentang pembunuhan atau penghilangan nyawa 6 laskar FPI atau pengawal Habib Rizik. Itu semua bukan tanpa perhitungan. Itu adalah sebuah perhitungan populis, karena itulah yang dalam tanda kutip diinginkan, dibutuhkan pemerintah saat ini. Yaitu seorang jenderal yang loyal, yang barangkali langsung bisa dicap sebagai jenderal merah putih. Jenderal yang tidak fanatik, yang pro Pancasila. Nah, dengan politik seperti itu, ya ganjarannya sudah dapat. Naik dari bintang 2 ke bintang 3. Dari Pangdam Jaya ke Pangkostrat. Padahal pada masa rentang seperti itu, tidak ada achievement lain, prestasi lain kan, kecuali tadi menurunkan baliho, hadir dalam press conference, dan kemudian juga menantang perang FPI. Nah, dalam konteks ini, Dudung dianggap sebagai jenderal yang pro istana, yang tentu saja tindakan-tindakan ini tidak mungkin kalau tidak ada izin, tidak ada katakanlah green light dari istana. Cuma kita tidak tahu apakah green light-nya dari Panglima atau bukan. Karena dia mengaku waktu itu bukan dari Panglima. Tapi pasti dari kekuasaan. Tidak mungkin Dudung berani berbuat sendiri atau bergerak sendiri. Jadi itu konteksnya harus kita pahami. Jadi kalau Anda ingin dekat dengan istana, maka kata kuncinya gampang. Anda mengatakan jangan fanatik sama agama, ya kan? Semua agama itu sama. Kita harus kita terima Pancasila, NKRI kita. Kemudian kita anti khilafah. Kemudian apalagi? Anti hati dengan radikalis. Kemudian hati-hati dengan ekstrim kanan dan lain sebagainya. Tapi Anda nggak boleh ngomong hati-hati dengan PKI. Sebaliknya, karena kalau hati-hati dengan PKI itu justru berseberangan. Karena itu yang paling aneh adalah kelompok istana tidak pernah bicara tentang narasi misalnya hati-hati dengan PKI. Hati-hati dengan China misalnya. Hati-hati dengan invasi negara lain dan lain sebagainya, terutama Tiongkok. Ini yang kita lihat bahwa ekstrim kanan dimusuhi, tapi ekstrim kiri tidak dimusuhi. Karena kalau dia musuh juga ekstrim kiri, maka yang terjadi adalah dia akan berhadapan dengan dua kutub yang tidak menguntungkan. Karena itu satu kutub saja yang kemudian terus dipojokkan, dan kemudian dari kelompok kanan itu ada juga yang ditarik ke tengah dan menjadi bagian dari pemerintahan. Itu satu hal ya. Jadi ketika Dudung menyampaikan hal ini, bukan berarti dia tidak sadar. Dia sangat sadar betul mana idiom-idiom, mana ungkapan-ungkapan yang disenangi kekuasaan hari ini. Itu ya satu. Tapi masalahnya adalah ketika dia mengatakan itu, it is not in his capacity sebagai Pangkostrat. Apa urusannya? Pangkostrat bicara tentang agama. Apa urusannya dia mengatakan semua agama itu baik di mata Tuhan? Itu persoalannya. Nah, kalau dikembalikan kepada agama Islam misalnya yang saya yakini, yang mungkin Sobat RH yakini, ya justru kita beragama itu harus fanatik. Saya malah mengatakan kok nggak fanatik saya menjadi beragama, padahal untuk menggapai surga ya kita harus fanatik. Pengertian fanatik itu adalah ya mengikuti perintah ajarannya dan menjauhi larangannya, dan itu jauh sekali rasanya masih ya. Jadi masih sangat jauh dari kondisi seperti itu. Jadi kita pahami. Nah, justru karena kurang fanatik itulah maka beragama kita cenderung barangkali tidak benar. Nah, tapi pertanyaannya adalah kan ada dua dimensi. Dimensi vertikal,
hablum minallah, dan dimensi horizontal, hablum minannas. Ini yang kadang-kadang sering kita campur adukan. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan Tuhan dan manusia, agama dan lain sebagainya, kalau urusannya dengan yang maha kuasa, ya kita bicara dengan sebuah ketaatan bahwa tidak ada agama yang diterima selain agama Islam. Karena itulah kita memeluk agama Islam. Bagaimana dengan agama lain yang barangkali meyakini agamanya paling benar? Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Itu urusan pribadinya. Jadi kita tidak perlu banding-bandingkan. Jadi justru ketika kita membandingkan itu masalahnya di sana. Jadi seorang Muslim harus yakin bahwa agamanya lah agama yang paling benar. Agama inilah yang dapat mengantarnya ke surga. Seorang non-Muslim juga harus begitu. Kan lucu, ada orang yang memeluk agama, tetapi dia tidak yakin agamanya mampu mengantarnya ke surga. Sehingga yang terjadi adalah dia sendiri gamang. Dia tidak punya keyakinan. Dia mau coba-coba kendaraan mana yang kira-kira dia mau pakai misalnya. Nah, tapi ini adalah urusan yang sifatnya personal life. Tapi ketika kita berhubungan sesama manusia, sesama warga negara, bahasa kita berbeda. Bahasa saya, kalau misalnya berhubungan dengan seorang non-muslim, saya tidak akan pernah bilang misalnya bahwa agama yang terbaik di sisi Allah adalah Islam. Justru yang kita harus kembangkan adalah sebuah toleransi, sebuah sikap menghargai orang lain. Jadi beda. Jadi sisi yang seperti tadi tidak usah diungkapkan ke publik. Justru ketika diungkapkan ke publik jadi salah. Nah, sisi toleransinya tidak usah pakai verbal juga, tapi bagaimana bersikap. Misalnya dicontohkan oleh Lius Sungkarisma misalnya. Ketika Lius Sungkarisma datang ke Habib Rizik, bisa dilihat lagi nanti video Lius Sungkarisma yang saya wawancarai, yang paling viral sampai saat ini, ada 4 jutaan lebih yang nonton. Dia mengatakan ketika dia datang ke Habib Rizik bersama orang-orang Tionghoa yang Buddhis, tidak ada masalah apa-apa, diterima secara baik, dan bahkan karena pada waktu itu Habib Rizik berpuasa, dia minta tamu-tamunya tunggu karena dia ingin menjamu. Ya, jadi ketika dia berpuasa dan berbuka, tidak hanya dianya yang makan, tapi juga tamu-tamunya. Nah, inilah bentuk bagaimana sesungguhnya kita berhubungan dengan sesama manusianya. Tapi kalau soal akidahnya, ya tidak usah dibanding-bandingkan ya. Justru di situ akan terjadi menurut saya problem. Ya, tapi sekali lagi saya tidak ingin masuk down to earth kepada materinya karena I'm not the expert ya soal Islam, tapi psikologi berkomunikasi ala Dudung ini yang sebenarnya dimaui oleh kekuasaan dan dianggap bahwa ini orang berpihak pada mainstream kekuasaan hari ini, dan dia tahu betul. Dan saya kira Jenderal Dudung ya, Letnan Jenderal Dudung tahu betul bahwa sikap-sikap seperti itu untuk saat ini adalah sikap yang bisa mengantarkan dia, ya syukur-syukur misalnya kalau Andika Perkasa jadi Panglima TNI, dia menjadi KSAD dan menjadi jenderal, ya kan? Bayangkan, menjadi jenderal tidak perlu dengan achievement macam-macam, cukup melakukan sebuah statement dan tahu kemana gelombang kekuasaan itu berayun ya, bergelombang gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita menghendaki tentara profesional itu seperti ini, ataukah justru kita ingin menjauhkan tentara atau TNI dari politik? Jadi profesionalitas itu betul-betul dinilai dari bagaimana achievement dia sebagai seorang prajurit, bukan karena cawe-cawenya dalam urusan politik, terutama politik sipil. Jadi itu saja saudara sekalian ya. This is a sign of language. Ini hanya soal tanda-tanda bahasa ya.
Dan kita tahu betul bahwa bahasa inilah yang disukai oleh kekuasaan sekarang. Langsung dipuji, tapi saya yakin makin tidak disukai oleh kelompok lain yang so-called dianggap kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Dan menurut saya justru statement ini makin membelah masyarakat karena diucapkan oleh orang yang tidak kompeten mengucapkannya dan menjadi sebuah ucapan yang tidak perlu diucapkan di ruang publik yang terbuka, bahkan oleh seorang ulama sekalipun, kalau dimaksudkan di ruang publik di mana semua orang akan mendengarkannya. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.